Bismillahirrahmanirrahim. Filaleu Rabbul Alamin. Alamin melekam hatin. Melekanu karena welanu kadaan. Neni beurang ishon. Alekia bedehu bederito. Zala besar shawel nasaga. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Yeah. Bertahta di atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya, abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya, abadi kuasanya. Bertahta
Shalom, selamat malam semua teman-teman dari saya. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan teman-teman, tapi hari ini betul-betul tidak bisa live saudara ya, karena saya harus mendoakan satu pelayanan begitu ya, dan ada pertemuan yang harus saya lakukan, jadi tidak bisa menemani sahabat-sahabat OBS melalui live service, tetapi saya percaya berkat Tuhan yang sama tetap turun melalui pelayanan OBS, yaitu Online Bible Study. Dan sebelum memulai, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman, sahabat yang minggu lalu saya ulang tahun saudara, dan puji Tuhan ada yang ngasih berkat makanan ke rumah, ada bakso sekalian tempatnya saudara ya, pancinya ya, ini luar biasa. Itu ada yang ngasih kado, ngasih barang juga ya. Wah, sekali lagi thank you buat semua berkat yang Tuhan beri. Bagi yang belum, saya tungguin. Enggak ya, bukan begitu saudara ya. Tapi sekali lagi thank you buat perhatian teman-teman semuanya. Saya merasakan kehangatan kasih saudara buat kehidupan saya dan juga keluarga. Sekali lagi terima kasih buat dukungan untuk pelayanan saya, dan puji Tuhan beberapa dukungan pelayanan berbentuk finansial kita juga kemudian salurkan ke sahabat-sahabat kita yang lain saudara ya. Dan hari ini di OBS kita saya mendapatkan sebuah informasi gitu ya. Memang kalau OBS ini Bapak Ibu pelajaran saudara ya, jadi sifatnya memang menggali firman Tuhan, jadi memang agak sedikit berat mungkin ya, atau aduh capek banget sih dengernya, apa sih kayak khotbah biasa. Memang bukan khotbah, jadi ini menggali setiap bagian firman Tuhan, kemudian coba kita aplikasikan pada masa sekarang. Jadi kita memang harus mengetahui latar belakang dari ayat itu sehingga menerjemahkannya, mengartikannya, jadi pas sesuai dengan situasinya. Nah, tema kita hari ini adalah The Mystery Revealed. Tema kita hari ini adalah The Mystery Revealed, saudara ya. Jadi ini tema yang menurut saya juga menarik ya, karena ada sebuah yang sepanjang berabad-abad yang lalu itu hal yang ditutup, yang tidak pernah diketahui, tetapi hari ini The Mystery Revealed, itu yang kita akan berbicara Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Nah, Bapak yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ke 7. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke 7. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi sangat menarik karena kalau Anda perhatikan, ketika hidup seperti Paulus yang waktu dia nulis itu kan posisinya lagi di penjara saudara ya, situasinya. Tapi Anda perhatikan cara dia melihat penjara itu berbeda sekali. Nah, Paulus menunggu pengadilan dia di depan Kaisar Nero, dan juga menunggu penuntutnya dari Yerusalem, orang-orang Yahudi yang pengen sekali dia itu mati ya, atau pengen dia itu hukumannya menyakitkan begitu ya. Tetapi yang kemudian Paulus di dalam penjara ini bukan seperti orang yang ketakutan atau menangis atau sedih, tetapi Anda melihat bahwa dia menjadi pribadi yang menilai penjara berbeda saudara ya. Dan kalau ada di penjara hari itu, pada hari itu saudara, nggak seperti hari ini cuma di sel doang ya. Dia penjaranya karena dia ada di penjara rumah, jadi penjaranya agak beda, boleh menyewa sebuah rumah sehingga teman-temannya boleh datang, tetapi dia diikat saudara ya. Jadi lengannya atau tangannya diikat dengan rantai, dan disangkutkan rantainya dengan
penjaga gitu ya, supaya dia nggak bisa lari kemana-mana begitu. Nah, perhatikan bahwa Paulus menyebut dirinya sebagai tawanan Kristus, bukan sebagai tawanan manusia. Artinya cara berpikirnya ini menjadi sangat menarik. Karena biasanya kalau orang, waduh, pelayanannya capek ya, malah masuk penjara jadi susah, sulit. Paulus enggak. Nah, orang-orang di China, di Vietnam yang Kristen, yang mereka juga masuki penganiayaan, mereka memikirkan penganiayaan itu berbeda, saudara ya. Ketika orang masuk penjara, ada yang mengatakan dirinya menjadi korban, tetapi ada yang lain dengan wajah berseri mengatakan bahwa, wah, saya ini pembela dari persoalan. Ada yang bilang ketika masuk penjara sebagai penebus kesalahan, tetapi orang lain mengatakan sebagai hak istimewa karena saya memperjuangkan sesuatu. Nah, contohnya mungkin kalau di Myanmar itu Aung San Suu Kyi, ya itu kalau nggak salah namanya ya, menyebutnya gitu ya, yang kemudian masuk penjara karena faktor demokrasi. Dulu ada namanya Nelson Mandela karena apartheid ya di Afrika, tapi dia berjuang dan akhirnya penjara itu menjadi semacam hak istimewa, saudara ya. Mungkin beberapa yang lain mengatakan bahwa saya masuk penjara karena orang lain, karena hasutan lah, karena kejahatan orang lain, tapi beberapa mengatakan bahwa Paulus khususnya masuk penjara karena dia menjadi seorang pejuang iman. Wah, ini menarik, saudara. Dia menjadi pejuang iman. Nah, sekali lagi kalau kita perhatikan, Paulus sekali lagi mengatakan di ayat pertama bahwa dia dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum kenal kepada Kristus yang dia beritakan. Jadi gara-gara dia memberitakan firman Tuhan, jelas sekali kasusnya ya. Dia memberitakan firman Tuhan sehingga dia dipenjarakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sedang menunjukkan ada penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepada Paulus. Jadi ada Allah sedang mendemonstrasikan kasih karunia yang luar biasa itu kepada setiap orang, saudara ya. Dan melalui kehidupan Paulus, orang-orang hari itu Efesus maupun orang di Asia dan orang-orang yang lain, saudara ya, mereka menjadi mengerti bahwa ada kasih karunia yang Tuhan taruhkan. Yang tadinya mereka ikut penyembahan berhala, yang tadinya mereka hidup tidak mengenal keselamatan, yang tadinya hidup mereka tidak dikuduskan, semuanya rasanya buta, tetapi seperti tercelikan karena ada kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Paulus. Dan ini menjadi menarik karena Paulus mengatakan bagaimana rahasia penyelenggaraan kasih karunia itu diwahyukan. Jadi Paulus tidak merasa mendapatkan dengan diri sendiri, sehingga dia berkata bahwa bukan aku yang mendapatkannya, tetapi ini yang kulakukan, aku berlari kepada panggilan. Jadi Paulus benar itu semua wahyu disingkapkan. Misteri itu diberikan kepada dia bukan karena memang dia pinter, hebat, luar biasa, atau juga mungkin Anda jadi orang Kristen merasa, oh saya memang cocok Pak, selamat, karena kenapa? Saya baik, atau saya dari keluarga hamba Tuhan, saya anak majelis Pak, atau ya memang saya cocok. Oh enggak. Ini karena Paulus menyadari bahwa itu karena diwahyukan ketika dia melihat peristiwa besar di Damsyik, saudara ya, ketika kemudian ada perhatikan mendengar suatu kabar lewat suara dan sangat menyelokan, itu menjadi seperti wahyu yang baru yang kemudian Paulus tunjukkan itu dalam tulisan di ayat sebelumnya yang kita baca, saudara ya, atau yang kita bahas dari minggu lalu. Dan kemudian Paulus memberitahu bahwa ayat keempat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Apa pengertiannya? Bahwa kepada zaman dahulu bapak-bapak mereka sebelum di Israel lah begitu ya, waktu Israel masih menjadi sebuah kerajaan, bukan menjadi provinsi dari Romawi, menjadi provinsi Galilea dulu, rahasia itu ditutup, rahasia itu tidak diberitakan, tetapi kemudian oleh Roh Allah. Nah, sekali lagi oleh Roh Allah, rahasia itu dinyatakan pertama kepada rasul-rasul dan nabi Tuhan. Nah, hari itu ada nabi Tuhan, contohnya adalah kemudian Paulus menemukan Agabus, saudara ya, Agabus gitu ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi sangat menarik karena Paulus menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu ternyata menjadi sebuah rahasia yang baru disingkapkan. Bahkan kemudian kalau diperhatikan orang-orang Israel sendiri sangat menolak gitu ya rahasia penyelenggaraan kasih karunia Allah ini, dan mereka tetap tunggu Mesias, padahal Mesias sudah datang.
Ini rahasia besar yang Paulus terima dari Tuhan gitu ya. Bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah tidak hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi Anda dengan saya orang Indonesia, suku Jawa, Batak, Tionghoa, Manado, Sunda, apalagi Dayak, Makassar, Mandailing, saudara ya, apalagi ya suku Tengger begitu ya, atau suku atau apa ya dari Kupang, Rote, saudara ya, Sumba, Ambon atau Maluku, saudara ya, kita semua menikmati kasih karunia. Jadi nggak ada satu orang pun bisa mengatakan bahwa keselamatan yang dia terima itu memang dia layak, cocok. Enggak, itu semua karena kasih karunia. Nah, kalau kita pelajari bahwa saudara, memang dunia kuno ini penuh dengan kesombongan, Bapak Ibu. Loh, kok bisa kesombongan? Iya, Israel itu kan bangsa pilihan, saudara. Dia merasa karena dia bangsa pilihan, dia yang punya hak gitu ya untuk terima keselamatan. Sampai minggu lalu kita tahu bahwa bagi orang Israel, orang Yahudi memandang orang lain itu sebagai orang kafir ya, nggak layak, saudara ya, untuk terima keselamatan, dianggap seperti anjing. Anda perhatikan Yesus pernah kemudian berbicara menggunakan perumpamaan kepada wanita Sirofenisia bahwa roti ini hanya disediakan untuk anak-anak. Yesus nggak bilang menyebutkan kata yang jahat ya, anak-anak, tapi wanita itu, tapi tuanku, anjing mengambilnya dari remah-remah yang turun. Waduh, saudara ya, iman orang itu, wanita itu akhirnya membuat percayanya itu membuat mujizat terjadi, saudara. Nah, orang-orang Israel merasa nggak bisa karena sebaik-baiknya bangsa non-Israel, buat orang Israel mereka itu cuma jadi budak buat mereka. Anda perhatikan di Yesaya 45 ayat 14, Yesaya 4:15, beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai, mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain, di samping Dia tidak ada Allah. Nah, saudara bayangkan betapa bangganya ya, bahkan bangsa-bangsa Mesir, hasil tanah Mesir, laba Ethiopia hari itu, saudara ya, orang-orang Sheba yang tinggi itu akan berjalan di belakang dengan rantai, diikat, berarti artinya jadi tawanan. Betapa hebatnya, bangganya orang Israel gitu ya. Makanya bagi orang Israel nggak mungkin lah, nggak masuk akal bahwa anugerah dan kemuliaan Allah diberikan juga untuk orang-orang non-Israel. Bapak Ibu, wow, ini banyak kesombongan ya. Yunani pun juga sombong, orang Yunani itu ya. Ada seorang filsuf namanya Celsus atau Celsus, saudara ya, bahkan mengatakan demikian. Bahkan kalau orang barbar, orang yang dianggap tidak punya budaya, saudara, orang yang hidupnya mungkin nomaden lah, nggak jelas peradabannya begitu. Bahkan kalau orang barbar mungkin saja mampu menemukan kebenaran, tetapi harus ada orang Yunani yang memberikan pengertian. Nah, sombong banget, saudara ya. Orang Yunani dianggap hebat begitu ya. Anda mengingat mungkin Perang Dunia Kedua, Hitler gitu ya, dengan Deutschland über alles, di mana orang Jerman tuh di atas suku, di atas bangsa yang lain. Kesombongan Anda perhatikan. Dalam dunia kuno kita perhatikan ada dinding pemisah yang begitu kokoh dan tegas, saudara ya, sehingga orang tidak menyangka bahwa Allah ternyata mencintai seluruh bangsa. Itulah kenapa Yesus dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan kosmos, dunia ini. Ingat beras? Betul, ingat kosmos. Haleluya. Jadi mereka kaget ketika Allah memberikan perkenanan kepada orang non-Yahudi, dan Paulus yang membawa kabar baik itu kepada jemaat Efesus. Dia bilang begitu, saudara. Jadi Anda perhatikan betapa dahsyatnya berita kebenaran yang diberitakan oleh Paulus ini, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil, gospel, turut menjadi ahli waris. Bayangkan, ahli waris. Berarti namanya tercatat, namanya kuat, legal standing ya, kedudukan hukumnya di hadapan Allah itu kuat. Karena dia ahli waris, dia akan mendapatkan warisan. Warisannya apa? Tentu adalah dunia orang mati, tapi yang hidup kekal, yang mendapatkan kebaikan atau
Eden begitu ya, atau Firdaus yang akan diberitahukan. Dan berikutnya lagi yang menarik adalah menjadi anggota tubuh. Itu katanya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus menurut anggota tubuh. Nah, kalau anggota tubuh Anda tahu bahwa Yesus kepalanya. Nah, kalau dia kepala, dia mengatur anggota tubuh. Dan ketika kita menjadi bagian tubuh Kristus, Anda juga diatur, Anda dikasih makan oleh Tuhan Yesus, karena kan diberi diatur ya. Otak itu, kata teman saya seorang tenaga medis, dia bilang betapa dahsyatnya otak, Pak. Ketika tubuh ini sakit, kita terluka kebaret, sudah itu keluar darah, kita nggak perlu ngomong, mulut kita nggak perlu mikir, tapi otak itu dengan seketika langsung enzim apalah gitu, atau sel darah putih atau sel apa langsung menutup. Memang keluar darah tapi kemudian tertutup kan. Kulit kita ke garis, sebenarnya terus kan nggak terus kelihatan ke garis ya, mungkin ada bekas luka, tapi lama-lama menutup. Itu otak semua yang mengerjakan, kepala yang mengerjakan, saudara. Wow. Ketika kita menjadi anggota tubuh, ketika mungkin kita terluka, sakit di bagian manapun, Kristus langsung bekerja. Otomatis dia bekerja. Ketika pandemi ini Anda merasa bahwa pekerjaanmu, keadaanmu, kesulitanmu, ketakutanmu, mungkin kau melayani merasa ditinggalkan, mungkin kau sedang merintis merasa sendirian, mungkin kau sedang mengalami keadaan-keadaan enggak nyaman sama sekali. Tapi dengar baik-baik, karena kita ini anggota dari tubuh Kristus, maka Kristus tetap memikirkan. Itulah mengapa Roma atau Paulus mengatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan saya percaya Anda mengasihi Tuhan. Saya juga mengasihi Tuhan. Maka sebagai anggota tubuh kita ditopang, saudara. Dan kemudian menjadi peserta dalam janji, partaker. Kita menjadi bagian dari janji yang diberikan Kristus. Apa itu? Ada janji penyertaan, janji kuasa, ada janji keselamatan, ada janji hidup kekal. Ada janji di mana Roh Kudus dicurahkan. Lu banyak, ada janji di mana engkau dapat melakukan mujizat lebih daripada Tuhan Yesus. Oh, saya banyak mendengar kesaksian orang melakukan mujizat lebih daripada Tuhan Yesus lakukan, saudara ya. Kalau Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur di Lampung, saudara ya. Di Lampung saya dengar kesaksian hamba Tuhan ini, air menjadi bensin. Saudara bayangkan ya. Pernah lagi tuh di mana? Di Semarang, bukan Semarang, di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Karena motornya kehabisan bensin, dimasukin air, bisa nyala sampai ke kotanya, saudara. Kalau hamba Tuhan ini di satu daerah di Sumatera, dia diminta untuk retret, saudara, ke tengah hutan retretnya ya, gak dijemput juga sama anak mudanya. Akhirnya dia sewa mobilnya kehabisan bensin, kemudian dia suruh supirnya ambil jerigen itu, masukin ke sungai, suruh nyirem, saudara, ke dalam tempat lubang bensin tuh. Wow, supirnya kaget, saudara, ini kalau rusak diganti nggak? Yaudah saya ganti nanti. Wah, dengan iman, saudara, doa sampai 3 kali, akhirnya mujizat terjadi, bisa di starter. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah ini rahasia yang dahsyat buat Anda dengan saya? Ini rahasia yang sangat luar biasa. Kita menjadi peserta atau partaker, bagian yang mengambil janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Dan Paulus sedang ngomong kepada jemaat di Efesus. Janji keselamatan. Kalau saya ngomong kepada saudara, ada janji penyertaan Allah, ada janji Roh Kudus dicurahkan, ada janji mujizat ditopang, ada janji di mana ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau akan makin berbuah, dibersihkan makin berbuah. Waktu engkau belajar memberi, engkau juga akan diberkati berlimpah-limpah. Itu janji. Engkau memberi perpuluhan. Alkitabnya ngomong kan, mau didebat bagaimanapun ada orang-orang yang setia memberikan perpuluhan. Saya juga belajar dan ya berkat Tuhan turun. Saya nggak sedang bilang bahwa kita sedang judi begitu ya, atau sedang menantang Tuhan, tapi Alkitabnya yang bilang, uji aku, kata Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Paulus menjadi orang yang sangat luar biasa, saudara. Apa pandangan Paulus, saudara ya, terhadap pelayanannya dia kemudian? Paulus punya kesadaran diri yang luar biasa. Yang pertama, ia menganggap dirinya sebagai penerima penyataan wahyu yang baru. Dia bukan penemunya, tapi dia merasa bahwa Allah yang menunjukkan, dan itu anugerah. Ada orang ketika mendapatkan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan ngerasa hebat, heboh, luar biasa, saudara ya. Lupa, cuman kita ini menemukan, kita bukan dukun yang kemudian berendam di kali, menemukan ilmu apa jadi kanoragan, sakti kanoragan. Oh enggak. Semua karena Tuhan, saudara ya. Anugerah. Yang kedua, Paulus menganggap dirinya sebagai penyebar dan saluran anugerah Allah. Itulah kenapa dia memberitakan gospel, kabar baik kepada orang non-Yahudi.
Bapak Ibu, ayo jangan tahan berita anugerah ini. Jangan tahan. Kalau ini waktunya untuk memberitakan, ini waktunya Anda jadi berkat. Ngomong tentang Kristus lewat hidupmu, lewat pelayananmu, lewat mungkin pekerjaanmu, atau mungkin kau ngomong sama teman kantormu, teman sebelahmu di unitnya atau meja sebelah itu yang belum kenal Tuhan. Ayo cerita. Kasih Tuhan, Tuhan saya nggak bisa ngomong. Minta Tuhan bantu saya ngomong. Saya ingat kisah tentang ART sebenarnya. Blitar kalau nggak salah ya, atau di mana gitu ya, di Blitar mungkin. Ya kemudian karena kasihnya dia melihat anak tuannya disayang, dilayani sambil diajak nyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Akhirnya anaknya berubah jadi lebih baik, dua anaknya. Akhirnya dia minta izin walaupun tidak memberitahu secara terbuka ya, akhirnya diajak ke sekolah minggu. Sekolah minggu anaknya berubah. Akhirnya orangnya kaget kalau tahu di sekolah minggu. Tapi akhirnya ngeliat perubahannya, puji Tuhan pak mamanya bertobat. Masalah berikutnya berapa bulan kemudian saudaranya datang menginap. Dan akhirnya ketahuan. Kaget juga saudaranya. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Terus dia cerita, ya gimana? Anak saya berubah. Anak saya menjadi lebih baik. Anak saya menjadi pribadi yang sopan dan giat apa semuanya. Kamu mau nggak anak berubah? Ya gimana? Ya ikut aja. Akhirnya dua keluarga terus ya. Dan Anda tahu dari satu ART ini ternyata 78 orang bertobat. Ada mungkin 7 atau 6 pendeta yang muncul dan satu ketua sekolah teologi ya, karena kejadian ini. Bagaimana Anda dengan saya? Apakah kita termasuk orang yang menahan berita firman, saluran berkat ini? Yang berikutnya, yang ketiga, Paulus menyadari bahwa dia memiliki martabat untuk pelayanan ini. Artinya punya dignity, kebanggaan, saudara ya. Banyak orang kadang suruh melayani susah, saudara ya. Entah mungkin karena masih baru atau mungkin pernah terluka di pelayanan, saudara ya. Nggak enak lah, saya belum waktunya. Aduh, saya capek. Aduh, saya sibuk. Padahal kita ini melayani Allah, segala Allah loh. Ini yang luar biasa. Dia saudara mau di komsel, mau di komunitas atau di gereja, tapi ini sebuah kebanggaan, ini sebuah dignity buat Anda dengan saya bahwa kita bisa melayani. Mungkin jenuh, iya, tapi mungkin hubungan kita dengan Tuhan jadi personal. Tapi bagi Paulus, anugerah Allah yang gratis, yang cuma-cuma itulah yang menjadi dia seorang pelayan. Karena sudah mendapatkan tanpa bayar, dia mau memberi hidupnya. Nah, kalau kita kembali menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan beri, berkat Tuhan beri itu anugerah, tentu kita mau melayani lagi, saudara ya. Ayo, jangan lari dari pelayanan. Kalau Anda bisa melayani, melayani. Yang berikutnya, yang keempat, Paulus menganggap dirinya sebagai orang yang menanggung beban Kristus. Menanggung beban Kristus itu bukan berarti pelayan itu jadi beban, tetapi Kristus itu punya burden, punya hati, compassion, yaitu semua jiwa-jiwa dimenangkan. Tuaian banyak, pekerja sedikit, dan dia rindu, saudara ya, menjadi bagian dari penuaian itu. Apakah Anda juga punya kerinduan yang sama untuk jadi penuai? Atau ya, pokoknya saya Kristen Pak, cukuplah doa jadi berkat, dapat berkat cukup. Ayo sharing, itu bebannya Kristus, saudara ya. Ada sebuah kisah namanya The Grief of Fireflies ya. Dalam kisah itu ada ketika Jepang di bumi hanguskan, saudara ya, kemudian banyak yang meninggal dunia dan akhirnya terjadi prosesi penguburan, saudara ya. Dan ternyata dari semua itu ada orang sampai ngantri, saudara ya, untuk melakukan prosesi pemakaman atau prosesi kremasi itu ya. Orang sampai nunggu lama. Dan ada seorang anak yang menggendong adiknya, saudara ya, di belakang menggendong adiknya gitu. Terus dia gendong terus. Sampai ada seorang mengatakan, udah, taruh saja bebanmu di situ. Jangan kau bawa terus bebanmu. Anak ini menatap orang yang berbicara itu. Dan dengan sedikit marah dia bilang, ini bukan beban, ini adikku. Memang itu jenazah adiknya yang digendong, saudara ya. Cuman bagi orang sudah itu jadi beban aja, capek kamu nanti. Ini adikku. Lalu dia ambil, dia taruh dengan menangis. Dan dia tinggal pergi. Dia bukan beban, tapi dia adikku. She is my sister. Apakah orang percaya lain adalah beban bagi saudara atau kelelahan bagi saudara? Dan saya berdoa itu menjadi beban kita untuk terus mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kesadaran diri Paulus itu menarik karena dia mau menderita bagi Kristus. Dan menderita bagi Kristus bukanlah sebuah hukuman, tetapi sebuah kemuliaan. Banyak di antara kita pengen diberkati, tapi susah untuk menderita bagi Kristus.
Memberi itu menjadi susah, melayani jadi nggak nyaman. Apalagi dengan pandemi ini, nanti kena COVID lah, ibadah jadi malas. Ya dengan alasan nanti nggak bisa Pak, nanti COVID-nya gimana? Lu COVID bisa di mana saja, saudara ya. Kita takut ke gereja, tapi ke pasar nggak takut. Kita takut melayani, tapi melayani orang di toko berani, saudara ya. Kan cuan Pak. Kita takut ke gereja, tapi di kantor kita tetap datang. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Paulus menganggap penderitaan bagi Kristus itu sebuah kemuliaan. Dan saya berdoa ketika aku mengalami persoalan, masalah, pergumulan hidup karena nama Kristus. Mungkin jabatanmu diturunkan karena Kristus. Mungkin engkau harusnya menjadi juara satu, diturunkan karena engkau menjadi orang percaya. Mungkin waktu engkau sharing nama Tuhan Yesus kepada pemimpinmu jadi nggak suka sama kamu. Mungkin waktu sharing pada anak buahmu, anakmu jadi musuhin kamu. Tapi dengar baik-baik Bapak Saudara. Kemuliaan bagi kita. Menjadi sebuah kemuliaan. Dan Paulus menyadari yang terakhir bahwa menderita bagi Kristus berarti ikut ambil bagian dalam penderitaan yang pernah dialami Kristus sendiri. Dan itu menunjukkan kesetiaan. Apakah Anda masih setia sampai hari ini ketika kesulitan datang? Jangan-jangan karena pandemi ini Anda meninggalkan Tuhan. Gara-gara pandemi ini mungkin Anda meninggalkan komunitas. Gara-gara pandemi ini Anda berhenti melayani. Atau gara-gara pandemi ini Anda nggak jadi memberitakan firman Tuhan. Sekarang ada banyak cara untuk kita sharing status kita, konten kreator kita, konten media sosial kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, apakah kita mau menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan rancangan Tuhan? Dan Paulus menunjukkan dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saya senang sekali sebenarnya. Dan di ayat ke-7 dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Hari ini kita sudah memiliki kasih karunia yang besar. Buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sering join melalui OBS ini, ada Pastor Henry Kustiono dari Makassar, ada Pastor Rodi dari Mamuju, ada Bang Rudi juga dari Makassar, ada Pastor Mario dari Manado, ada teman-teman Bita Monita dari Balikpapan, ada Koedi ya dari Mimika Batimika ya, Mimika kelihatannya ya. Ada atau Manokwari jangan-jangan ya. Ada mungkin Pastor Ruth dari Surabaya ya, ada Pastor Gustav Rawing dari Bangka. Oh ya, ada Pastor Turyono Tegal, ada Pastor David ada juga Pastor Ronald dengan Mary dari Surabaya, saudara ya. Dan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang lain atau pengerja Tuhan yang lain, ada Kauke, Kak Eges gitu ya, guru-guru sekolah minggu yang melayani, saudara ya. Ada Pak Yakub, ini Bos Yakub dari AB Entertainment. Waduh ya, walaupun sudah punya entertainment tetap melayani Tuhan ya, tetap main musik, haleluya, dengan musik yang bagus dan alat-alat yang bagus. Bisa sewa sama Pak Yakub, saudara ya, haleluya. Atau mungkin dengan Anda yang lain, saudara ya. Ayo hari ini mari terus menjadi pelayan Tuhan. Terus melayani Tuhan. Terus memberitakan kabar baik yang Tuhan taruhkan melalui pujianmu, talentamu, karuniamu, posisimu. Kita semua harus memberitakan kabar baik. Dan saya berdoa setiap Anda dengan saya akan terus menikmati kabar baik itu dalam kehidupan kita sebenarnya. Kehidupan yang akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Saudara. Senang sekali bisa bersama Bapak Saudara di OBS ini. Ya. Aduh, kasih karunia Tuhan itu besar, nggak bisa diomongin. Ayo tinggal di dalam, tinggal dalam. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mengajak setiap saudara, ayo tinggal dalam kasih karunia yang Tuhan letakkan dalam hidup saudara dengan saya. Jangan berhenti untuk menikmati kasih karunia, tapi juga menunjukkan kasih karunia bagi orang lain. Kiranya Tuhan berkati saudara, menguatkan saudara, memulihkan saudara dengan perkara-perkara besar, perkara baik yang Tuhan siapkan. Tetap maju dalam Tuhan, tetap kuat dalam anugerah Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bagi saudara yang sedang sakit, yang bermasalah, bagi saudara yang sedang bergumul. Kalau engkau melihat IGTV ini, saudara ya, maka letakkan tangan kananmu di dadamu, terima dengan iman. Percaya setiap doa yang disampaikan menjamah hidupmu, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, membuat mujizat atas kehidupan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami ini menjadi pelayan-pelayan dari kasih karunia Allah.
bahwa sudah berabad-abad Tuhan rahasia itu disembunyikan, tetapi sekarang kami menikmati rahasia yang disingkapkan itu, yaitu Kristus yang adalah keselamatan. Sumber kasih karunia itu telah tinggal dalam kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan supaya kami terus menjadi tinggal dalam Kristus. Kami mau dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kami mau dipanggil untuk melayani. Kami mau dipanggil untuk mengerjakan perkara-perkara baik yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Dan hari ini juga, kalau ada di antara kami yang membutuhkan mujizat, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dalam pekerjaanmu, rumahmu, hubungan-hubunganmu, pemulihan terjadi, anak-anakmu menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang hidup baik, anak-anak yang mengerti rencana Tuhan dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Aku berdoa juga supaya pekerjaanmu diberkati, usaha, bisnis, toko, pabrikmu diurapi, diberkati. Engkau memiliki kebijaksanaan untuk memimpin. Engkau yang bekerja dengan semangat, dengan sukacita, dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan turun. Aku berdoa bagi engkau yang sakit hari ini, jamah Tuhan, ginjal, pankreas, paru-paru Tuhan, setiap tulang Tuhan, tulang punggung Tuhan Yesus, bagian kepala, otak Tuhan, pencernaan, semuanya berjalan dengan baik, sehat kembali, sel-sel tubuhmu dipulihkan oleh Tuhan. Yang menderita kanker Tuhan jamah dalam Yesus, yang mengalami sakit COVID Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan aku angkat segala roh ketakutan, tapi aku memberikan kembali ke roh yang memberikan keberanian dan sukacita turun atas kehidupanmu, sehingga engkau melalui dengan mujizat daripada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan berkati setiap sahabat-sahabat OBS yang join malam hari ini, yang melihat IGTV-nya juga. Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam integritas, hidup dalam wahyu ilahi, dan kau berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dan aku menyerahkan seluruh hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan turun bagi setiap saudara dengan saya berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.